Kita kembali lagi di program talk show bersama saya Dinda Sari selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas tema mengenai gebrak masker Aceh ataupun GEMA, yang ini sudah hadir 2 narasumber di studio televisi pada hari ini di edisi 15 September 2020 hari Selasa, yaitu yang saya perkenalkan satu persatu narasumber kita, Ibu Dr. Insinyur Diah R.T. Idawati MT. Beliau merupakan Wakil Ketua TP PKK Aceh, dan juga yang kedua dari Dinas Kesehatan Aceh yaitu Ibu Suwarni SKM MPH. Beliau merupakan Kasih Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinkes Aceh. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Ibu untuk waktunya sudah berhadir di Aceh TV dan berbagi bersama pemirsa Aceh TV. Mungkin ini Bu yang selalu kita harus ingatkan tentang masker Bu ya, dan kali ini kita juga akan ngobrolin tentang GEMA, gebrak masker Aceh. Dan ini mungkin ke Ibu Diah dulu Bu. Ini mungkin maksud dan tujuan untuk program GEMA ini seperti apa Ibu? Silahkan. Ya, baik. Jadi kita tahu selama ini kita udah 6 bulan ini ya, yang artinya sudah dalam wabah pandemi COVID-19. Jadi apa COVID itu nggak perlu dijelasin lagi, semua orang udah tahu. Yang efeknya, penularannya adalah dari cairan dari mulut dan juga hidung, itu yang ditularkan melalui percikannya ya, cairan droplet, dari mulut dan itu droplet, sehingga ya makanya pencegahannya adalah dengan mencegah cairan itu keluar dan menularkan ke orang lain ataupun jatuh ke barang-barang. Jadi salah satu yang kita wajibkan adalah menggunakan masker. Dan ini sosialisasi kalau dari PKK sendiri memang sejak awal kita terkena pandemi itu sudah disosialisasikan. Pemerintah Aceh juga demikian. Udah panjang sosialisasi kita. Udah setengah tahun ya Bu bersahabat dengan pandemi. Ya, tetapi artinya implementasi dari masyarakat masih sangat rendah. Nah, untuk itu Pak Jokowi, Pak Presiden Republik Indonesia memang menegaskan kembali perlunya kembali ini masyarakat lebih disiplin, yaitu dengan gebrak masker. Kalau program nasional ini ya gebrak. Namanya itu udah kita gebrak, tapi sebetulnya gerakan bersama memakai masker itu singkatannya. Gebrak masker, gerakan bersama memakai masker. Kalau di Aceh ditambah A lagi Aceh. Jadi GEMA, makanya GEMA sebetulnya itu. Jadi maksud dan tujuannya tentunya kita menekan untuk proses penularan itu sebisa mungkin, supaya apa? Memberi ruang pelayanan kesehatan untuk bisa menampung. Jadi sakitnya nggak bersamaan. Jadi kita tekan angka penularannya. Harapannya itu menggunakan masker. Adapun gebrak masker, selain gebrak masker, tentunya disiplin kita untuk melaksanakan protokol COVID-19 itu ada 3M ya, masker, terus kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan nih. Jadi nggak hanya masker aja sebetulnya, duanya juga harus. Tapi memang yang paling susah ini menggunakan masker. Orang. Baik, seperti ikhtiar kita hari ini Bu ya, menjaga jarak pemirsa di studio Aceh TV, dan juga bentuk ikhtiar kita memakai masker dan face shield. Face shield ditambah lagi kalau untuk Aceh ya. Oke Bu Suwarni tambahannya. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua TPPKK tadi benar sekali. Kita sudah dari awal-awal itu sudah menghimbau ya masyarakat kita, yaitu melalui gerakan memakai masker itu, kemudian dengan 3M tadi. Jadi kita tujuannya tadi memang untuk memutuskan rantai penularan. Jadi kenapa kita harus sekarang kita kuatkan lagi, karena memang banyak yang bandel masyarakat kita, banyak yang tidak mematuhi. Padahal kita tahu bahwa dengan memakai masker itu, dengan kita tidak memakai masker itu 100% kita akan langsung tertular. Nah, dengan kita satu memakai masker itu sudah bisa menekan 70%. Nah, kalau kita kedua-duanya pakai masker, saya melindungimu, masker saya melindungimu, maskermu melindungi saya. Jadi ini yang harus kita kuatkan lagi, maka ini salah satu yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan tadi. Baik Ibu, berarti ini dalam artian masker bisa masker apa saja ya Bu ya, tapi lebih baik
Itu masker apakah masker medis atau seperti apa, Bu? Iya, untuk yang masker medis memang itu kita ini kan untuk tenaga kesehatan ya, untuk petugas masker bedah itu untuk petugas kesehatan ya, terutama sekali yang kontak dengan penanganan pasien-pasien secara langsung dan juga kemungkinan yang risiko tinggi. Sedangkan untuk masyarakat memang boleh memakai masker kain, tetapi masker kain itu 4 jam. 4 ya, jam, setelah 4 jam dicuci dan diganti yang lain gitu. Jadi karena dia tidak boleh bertahan lama. Jadi Baik. ini yang dianjurkan. Berarti ya. 4 jam sekali. Sekarang juga Iya. pemerintah juga membagikan masker ya, Bu. Iya. kepada Kain, masyarakat. ya. Iya. Jadi bisa 4 jam sekali diganti dan Iya. dicuci ya, Bu. Iya. Ya. Ini untuk tadi kita udah 6 bulan nih, Bu. Pandemi udah setengah tahun ini, kalau untuk target program Gema ini seperti apa, Bu? Mungkin silahkan dari Iya, baik. Jadi sering juga kawan-kawan nih tanya, Bu, sampai kapan nih? Ya sampai berakhir pandemi, saya bilang gitu. Nah, kapan berakhir pandeminya? Nah, itu yang masih ada prediksi-prediksi ya. Dari Kementerian Kesehatan itu ada diprediksi Oktober, tapi bisa extend sampai Januari, itu Iya. peaknya. Nah, ini kita makanya masih merayap. Kok katanya masih naik terus? Memang kita belum peak. Belum peak. Jadi kalau mempelajari di luar negeri itu kan kita kalau untuk di tataran internasional kita ke negara ke-23. negara 23 yang Terpapar banyak. Padahal kalau dari jumlah penduduk kita itu nomor 4 loh. Ya. Oke. Nah, jadi kan sebetulnya logikanya harusnya kita lebih lagi, cuman kita belum Ya. ke sana. Jadi kita masih naik terus. Masih Makanya mungkin. diprediksi oleh Kementerian Kesehatan mungkin sampai akhir tahun. Oke. Jadi untuk itu, untuk tahu kita prediksi supaya staminanya nih kalau mau perang, kan perangnya ini kita mau perang habis-habisan kita hajar atau tunggu dulu kita tenaga dulu kita simpan, habis itu hajar sikit jeb mundur lagi kan, jeb lagi. Nah, gitu ada strategi sehingga kalau kita sampai akhir tahun, makanya kalau pemerintah strateginya simultan, tidak hanya kesehatan saja, tetapi kan karena panjang ini ketahanan pangan harus dipikirkan, ekonomi iya harus dipikirkan. Tapi yang paling penting tentunya ini adalah kesehatan dulu ke depan. Ke depan adalah nyawa dulu kan tentunya. Kalau nggak sehat gimana mau yang lain? Ya untuk itu makanya gebrak masker ini sangat perlu adalah sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat. Memang sudah 6 bulan kita, tapi ternyata edukasinya itu tidak sampai ke masyarakat yang terbawah itu di kampung-kampung. Baik, Bu, soal tambahan ya, Bu, untuk harapan dari Dinkes. Ya, itu ya tentu harapan kita semua, bukan hanya kita kesehatan ya. Pertama sekali dalam memakai masker ini harapan kita kepatuhan masyarakat terhadap protokoler kesehatan untuk supaya tadi memutuskan rantai penularan COVID ini. Kemudian kita kan tidak tahu kapan ini berakhir ya. Kalau diprediksi tadi di Oktober ataupun nanti sampai dengan Januari, maka sekarang kita masuk dalam adaptasi kebiasaan baru. Kita mencoba nih, ya udah ini masalah kita gitu di depan. Berarti bagaimana masyarakat, bagaimana kita menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kalau dulu kita kan tidak biasa memakai masker, tidak biasa sering-sering mencuci tangan, tidak biasa menjaga jarak dan selalu mungkin bersalaman, berpelukan barangkali. Dan ini kita dengan adaptasi kebiasaan baru tadi, dengan prinsip 3M yang terutama tadi yang harus kita lakukan, yaitu setiap kita bepergian di dalam tas itu mesti ada hand sanitizer yang kita bawa. Ya itu selalu kita, kalau kita tidak tersedia air, kita gunakan hand sanitizer. Kemudian kita tidak boleh lagi saat ini kita berpelukan, bersalaman ya, cukup dari jauh saja, bukan berarti kita tidak memperhatikan etika, tapi untuk saat ini mencegah tadi, menjaga jarak, menghindari kerumunan orang banyak. Kita tidak boleh banyak berkunjung dan berkumpul beramai-ramai karena ini mempermudah untuk peningkatan kasusnya. Itulah sebabnya kita berharap dengan salah satu program gebrak masker ini, yuklah masyarakat kita Aceh, marilah kita sama-sama. Kita tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya dengan ibu saja, pemerintah saja ya, dengan kami saja, tapi kalau seluruh kita sebenarnya komitmen, konsisten, insya Allah Aceh bisa lepas dari masalah ini. Amin, amin. Itu harapan kita semua, Bu ya. Untuk Aceh sendiri seperti apa, Bu, sebenarnya? Apakah kemudian kalau kita lihat kan nasional naik, Bu, setiap daerah punya berbeda-beda, Bu ya. Kayak kalau Aceh sendiri seperti apa, Bu? Ya, saat ini kita seperti yang disampaikan Ibu tadi, kita ini sedang memang naik semua. Ya, sedang dalam menuju, tapi belum sampai ini. Jadi kemungkinan untuk
peningkatan itu masih. Jadi kemungkinan sampai dengan Oktober ya Bu, bisa saja. Berarti belum ada harapan untuk belum landai puncaknya, tapi ya, makanya semua pihak harus menahan diri. Paling tidak kita lah. Mulai dari saya dulu lah, misalnya mulai dari diri sendiri. Dengan gitu kita akan membatasi. Gitu. Dimulai dari sini dan saat ini. Iya, dan dimulai dari sekarang. Tapi untuk jangkauannya Bu, ini untuk jangkau 10 masyarakat seperti apa Bu kemudian yang sudah dilakukan dan kendalanya yang untuk program ini Bu? Ya mungkin saya ingin memberi komentar karena sebetulnya Pak Jokowi ini menugaskan itu PKK, tim penggerak PKK itu ke depan, menjadi garda terdepan dalam sosialisasi masker ini atau dalam gebrak masker ini. Sebetulnya PKK disuruh di depan. Karena apa? Karena ibu-ibu diharapkan ini bisa secara persuasif ini membujuk masyarakat untuk menggunakan masker. Nggak usah marah-marah, tapi ayo dibujuk terus. Nah, PKK ini kan ada level nasional, provinsi, kabupaten. Nah, diharapkan sampai ke Geji. Geji ini adalah ibunya masyarakat di tingkat kampung. Harapannya itu bisa membujuk masyarakat untuk menggunakan masker. Ini pakai ilmu keibuan, lebih persuasif. Pakai persuasif gitu, mengajak, dan juga kan kalau perempuan kan lebih luas ya. Itu yang diharapkan oleh Pak Presiden. Tetapi kemarin saya untuk di tataran Aceh sendiri, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Aceh. Karena waktu gebrak masker pertama itu saya mengajak DW Dharma Wanita Persatuan Aceh. Ini kan ibu-ibu juga. Saya mengajak DWP adalah untuk menggebrak di dalam diri kita sendiri, di dalam ASN. Yuk kita gebrak di SKPA saya bilang gitu. Karena saya juga masih mendengar ada dari kawan-kawan menyatakan itu ada masih yang belum patuh. Dan juga kita ASN ini merupakan suatu potensi yang besar karena ada 10.000. Nah, dengan keluarganya aja udah berapa saya pikir gitu, dengan mereka tinggal di kampung-kampung juga. Jadi saya mengajak DWP untuk menggebrak di dalam. Jadi kita masif waktu itu seminggu melakukan gebrak masker di dalam. Dan rupanya mungkin ditangkap oleh bapak-bapak pimpinan-pimpinan dari Pak PLT Gubernur, Pak Sekda itu menangkap, ibu-ibu kok udah sibuk nih, gitu ya. Apa nih kita? Nah, akhirnya alhamdulillah saya saat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Aceh yang kemudian menginisiasi Gemas. Saya aja sampai terkejut waktu Bapak bilang kita mau melakukan ini. Bagaimana pendapat Ibu PKK? Wow, saya bilang senang sekali lah. Kami senang sekali karena merasa terbantu sekali dengan adanya program ini untuk bisa mengedukasi secara serentak bersama-sama ke 23 kota kabupaten ke 5,2 juta masyarakat. Berarti Bapak tergerak Bu ya, tergerak akhirnya. Baik Ibu, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dan pemirsa yang kemana-mana. Setelah segmen ini kami akan membuka line telepon dan tetap di acara terus.